Saat ini kami berada di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Desa yang terletak di lereng Gunung Slamet ini, di samping suasana alam yang indah dan udara yang sejuk, juga mempunyai tanah yang cukup subur. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apakah kita sudah siap, Hanti? Bahan masakan pelangi boga di lereng Gunung Slamet yang ada di sekitar kita. Oke, mari Ibu kita action. Banyak tanaman tumbuh subur di sini, seperti kubis, muncang, tomat, sesim, welok, stroberi, juga nanas. Juga tanaman lain seperti jagung dan umbi-umbian. Dari hasil pertanian inilah menginspirasi kami, tim penggerak PKK Kabupaten Purbalingga, untuk menciptakan pelangi boga dari lereng Gunung Slamet yang terdiri dari tasaberi atau talas saus stroberi, sayur daun welok, nasi jagung, dan rolade kacang merah. Keempat menu tersebut telah memenuhi kebutuhan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sekarang kami sudah berada di dapur untuk segera masak menu siang untuk anggota keluarga yang terdiri dari satu, ayah berusia 36 tahun, ibu berusia 31 tahun, anak putri remaja dengan usia 13 tahun. Yang pertama kami akan masak nasi gurih jagung. Adapun bahan-bahan sebagai berikut. Pertama, beras jagung 300 gram. Yang kedua, ampas kelapa muda 100 gram. Ketiga, garam setengah sendok teh. Keempat, air 250 ml. Dan sebagai penyedap menggunakan daun salam. Adapun cara memasaknya antara lain, pertama saya akan tuangkan nasi jagung ke dalam tampah. Setelah ini kita uleni dengan perlahan-lahan. Berikutnya kita kasih air sedikit demi sedikit. Baru setelah kelihatan sampai menggumpal kecil-kecil, kita kasih ampas kelapa muda. Berikutnya garam. Kita uleni lagi selang sampai 15 menit. Sudah menggumpal. Kita siap untuk kukus yang sudah kami siapkan. Pertama, kita masukkan daun salam sebagai penyedap. Baru kita masukkan beras. Baru setelah itu kita tutup, tunggu sampai 15 menit. Setelah itu matang, kita angkat. Demikian hasilnya. Menu selanjutnya adalah lele gulung suji. Bahan yang pertama adalah 500 gram lele yang sudah dibersihkan dengan mentimun agar lendirnya hilang. Kemudian kita filet. Setelah kita filet, bahan selanjutnya adalah tepung maizena 1 sendok teh. Berikutnya
Telur 50 gram. Kita ambil putihnya. Berikutnya 9 daun suji atau pandan. Berikutnya adalah bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya meliputi 1 garam, dalam arti kata 1 sendok teh. 1 sendok teh. Jahe 1 ruas yang sudah diparut dan ambil airnya. Adapun caranya, lele yang sudah difilet kita beri bumbu. Yang pertama bawang putih kita masukkan, kemudian jahe 1 sendok teh garam. Terus kita uleni ya. Setelah itu kita beri putih telur. Setelah semuanya tercampur rata, sisihkan. Kita siapkan daun suji atau pandan. Berikutnya setelah itu kita pipihkan di atas daun pandan sampai tipis biar tidak lengket. Berikutnya di atasnya kita beri daun suji kembali atau daun pandan. Proses selanjutnya yaitu setelah semuanya sudah dipipihkan, kita gulung daun suji yang sudah ada lelenya. Kita gunakan penjepit. Nanti sambil menunggu semua proses jadi, kita nyalakan api sambil menunggu panas mendidih. Kita goreng. Sudah selesai. Kemudian setelah digoreng akan membentuk seperti ini, atau mungkin satu dengan yang lain berbeda karena ini kita membuatnya berdasarkan bentuk yang alami, tidak harus fokus bentuk yang berlingkar ataupun apa. Selanjutnya kami akan membuat sayur daun pelok. Adapun bahan-bahannya 100 gram daun pelok, 10 ml santan kental dengan bumbu-bumbu, bawang bombay 1 butir, 4 biji cabai, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1,5 teh udang, kemudian setengah gula garam, 10 ml air putih. Cara membuat daun pelok: tuangkan minyak secukupnya. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, tuangkan bawang bombay. Kita aduk-aduk, masukkan cabai merah sambil diaduk. Sudah baunya, sudah agak wangi. Kemudian kita tuangkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita tuangkan santan. Santan kental. Api kecilkan dengan air. Setelah mendidih,
Masukkan daun welok. Tambahkan gula pasir, hasilnya seperti ini. Menu selanjutnya adalah rolade kacang merah atau yang disebut cangmer ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan pertama adalah 300 gram kacang merah, berikutnya 6 lembar daun welok, 3 lembar daun pisang, 25 gram kuning telur. Bumbu-bumbunya adalah 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih yang nantinya kita potong-potong dan kita goreng. Berikutnya setengah sendok teh lada, setengah sendok teh garam, 10 gram minyak goreng, 25 putih telur. Demikian bumbu-bumbu untuk membuat rolade kacang merah. Adapun nanti ada sesi kedua yaitu membuat sausnya. Sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana membuat roladenya dulu. Kacang merah direndam terlebih dahulu kurang lebih 30 menit, yang kemudian kita rebus selama sekitar 15 menitan. Baru setelah itu kita kupas dan kita tumbuk menjadi seperti ini. Setelah kita tumbuk, diberi bumbu yang sudah disiapkan, yaitu tadi bawang merah dan bawang putih, garam yang sudah dijadikan satu, kemudian kita uleni. Kita kasih ada. Setelah tadi kacang merah kita tumbuk, kita taruh di tempat yang lain. Berikutnya kita kasih bumbu yang sudah dihaluskan, terus putih telur, beri minyak sedikit. Berikutnya kita sisihkan dulu, kita siapkan daun pisang, kita beri minyak. Setelah itu kita dadar telur menjadi seperti ini, kita lapisi dengan kuning telur. Berikutnya daun pelok yang sudah direbus sebentar, lalu kita masukkan adonan menjadi 2 bagian. Ya. Setelah semuanya merata, kita gulung. Kita buat seperti lontong. Setelah itu kita siapkan panci untuk mengukus. Setelah mendidih, kita kukus. Untuk membuat saus,
3 buah tomat yang sudah diambil kulitnya. Berikutnya 1 sendok teh tepung maizena, 1 buah bawang bombay, 10 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 100 ml air, dan 4 cabai. Kemudian semuanya kita satukan, kita ambil blender, kita blender menjadi seperti ini. Untuk memasaknya, kita potong-potong bawang bombay, baru setelah di blender, bombay kita masukkan, siapkan ke wajan. Setelah jadi, kita matikan api. Kita ambil lada yang sudah matang, kita potong menjadi seperti ini. Kami akan membuat kudapan dengan berbahan baku talas. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan: 300 gram talas kukus, 50 gram telur, 10 ml minyak goreng, setengah sendok teh air daun suji, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 10 ml santan, kemudian saus stroberi. Cara membuatnya, ibu-ibu, kita haluskan talas yang sudah dikukus tadi sampai halus. Kemudian masukkan semua bahan-bahan dan bumbu. Kenapa saya memilih talas sebagai bahan kudapan? Karena kandungan vitamin dan gizi yang ada di dalam talas itu sangat banyak, ibu-ibu. Ada kalsium, ada magnesium, ada kalium, ada vitamin A, vitamin B, juga vitamin C. Kemudian kita haluskan lagi sampai halus, sampai bumbu tercampur rata. Dan kalis ya ibu-ibu. Kemudian selanjutnya setelah halus, setelah kalis, kita pipihkan dalam nampan sampai tipis halus. Sambil kita memilih adonan ini, menyusun adonan talas ini, kita panaskan wajan. Kita panaskan teflon. Ibu-ibu, kudapan kali ini yang saya bikin dengan menggunakan bahan baku talas, saya beri nama tasaberi. Talas dengan topping saus stroberi. Kemudian setelah tipis, kita cetak. Kemudian kita manggang hingga matang, kurang lebih 10 menit. Kemudian kita balik ya ibu-ibu sampai matang. Kemudian sampai matang ya ibu-ibu, sampai matang kurang lebih 10 menit hingga kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, kita angkat dan kita sajikan. Membuat minuman segar yaitu boba elang ganas dengan bahan 5
tangkai bunga telang yang sudah sebelumnya kita seduh dengan air panas dan hasilnya seperti ini. Ya. Selanjutnya 250 ml susu sapi, boleh diganti dengan creamer yaitu 50 gram creamer cair seperti ini. Selanjutnya tepung tapioka 6 sendok makan, Beli 250 gram nanas yang sudah dihaluskan, 250 gram buah naga yang sudah dihaluskan juga. Selanjutnya ada 1 sendok makan perasan air jeruk lemon. Cara membuat, nih, kita panaskan panci, masukkan nanas yang sudah dihaluskan, itu untuk membuat boba. Bentar. Masukkan 1 sendok makan tepung tapioka, kita aduk sampai tercampur rata dan mengental. Setelah mengental, kita matikan kompor. Kita masukkan 2 sendok makan tepung tapioka, kita aduk, kita uleni. Kalau kita sudah agak dingin, kita uleni dan hasilnya nanti seperti ini. Ini sudah bisa dipulung, kita buat bulatan-bulatan kecil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya panaskan air untuk merebus bola-bola boba. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan bola-bola boba sampai mengapung. Hasilnya seperti ini. Demikian juga dengan boba nanas, cara membuatnya sama. Setelah masak semua, tinggal selanjutnya penyajian. Kita masukkan es batu, ini hasil akhir seperti ini. Demikian ibu-ibu, selesai sudah acara pengolahan menu makan siang hari ini. Selamat menikmati.